Balik lagi di Follow Cakur. Callback. Tadi udah ada anak sama ibu dari Mbak Yuli ya. Tapi sekarang anaknya lagi ditengangin sama ibunya ya. Oke, tadi Mbak Yuli anaknya kayak Tidak mengenali ya? nggak ngenalin Mbak Yuli itu kenapa ya? Mungkin karena make up Karena kali. dandan. Oh, make up. Iya, dandan, gitu. nggak kenal. Saya pernah seperti itu, Pak. Pernah juga? Pernah, jadi anak saya di umur-umur segitu, saya dandan nggak kenal. Nah, akhirnya saya nggak dandan, Pak. Nggak kenal juga, Pak. Itu Soimah. Ini menarik nih Soimah. Itu benar-benar pernah ngalamin nggak? Benar, Sampai itu. anak itu begitu ibunya pulang sampai nggak mau. Ya, itu benar-benar terjadi anakku yang kecil. Acara di sini juga waktu itu, Pak. Saya seminggu sekali pulang waktu itu tahu. Gitu, pulang nggak mau. Pokoknya nggak mau aja. Ikut sama ibu. Ikutnya dia kalau nggak sama mbahnya ya sama yang ngomong sama seperti. Nah ini Soimah dari sisi seorang ibu, seorang wanita. Gimana sih perasaannya menanggapi seorang anak sampai nggak mau digendong sama ibunya sendiri? Sakit sih, Pak. Sakit melebihi segala-galanya, seakan-akan apa ya, benar-benar aku ini menyakiti anakku gitu. Jadi nggak bisa dibayangin sakitnya, tapi jangan dipaksa. Kalau udah anak seperti itu jangan dipaksa, ayo jangan, udah biarin dulu aja, biarin. Ntar lama-kelamaan sering dengar suaranya pasti mau. Ada ketakutan secara pribadi gak kalau misalkan anak sering ditinggal sama kamu, sama suami juga kan? Terus mereka lebih dekat sama yang mengasuh mereka ketimbang kamu. Untuk saat ini sih udah aman. Itu memang di usia 2 tahun, 3 tahun itu paling riskan. Paling riskan untuk meninggal anak. Itu usia-usia yang ini emaknya atau mengenal emaknya atau bukan, itu paling riskan. Kalau sekarang sih alhamdulillah anak-anak masih ingat sama saya, Pak. Alhamdulillah. Tapi selama Mbak Yuli kerja, Menarik. penghasilannya memang selalu dikirim ke kampung untuk anak atau bagaimana? Atau ditabung dulu sampai kira-kira sudah lumayan cukup baru dikirim ke kampung? Enggak, langsung dikirim ke kampung. Langsung dikirim ke kampung? Iya. Tadi kan Mbak Yuli kita lihat ibunya, Ibu Santi menangis. Tadi Mbak Yuli juga kayaknya begitu sedih dan menangis. Apa sih yang bikin Mbak Yuli menangis? Bisa ketemu ibu di sini? Nggak nyangka ya. Nggak nyangka ada mama di sini. Sedih aja, kasihan lihat mama. Mbak Yuli sampai kapan mau merantau di Jakarta dan meninggalkan anak Mbak Yuli? Kurang tahu. Kenapa nggak diajak ke sini, Mbak? Kenapa sih? Gak apa-apa Enggak, Soimah. jangan tanya itu sama saya ya, Pak ya. Saya salah tanya, Pak. Soimah juga pernah mengalami itu ya? Iya, Pak. Kenapa kamu gak ngajak? Enggak. Soimah pernah mengalami dilema juga waktu itu. Soimah harus kerja di Jakarta, anak Pak. waktu itu di Jogja. Iya, Pak. Itu Jangan tanya itu, Pak. Ya kenapa kamu nanya ke orang lain? Iya, itu Bisa, saya kamu- keceplosan, Pak. Kamu tanya. Udah nggak jadi. Ya enggak, itu pertanyaan buat kalian berdua. Kenapa kalian gak ajak anak kalian, keluarga kalian semuanya ikut kalian di Jakarta? Susah senang bareng-bareng. Kalaupun terjadi apa-apa sama anak kalian, kalian orang pertama yang tahu. Dan jarak tidak memisahkan kalian terlalu jauh. Yang kena ya. Harus saya jawab, Pak. Iya dong. Kenapa saya nggak ajak anak-anak ke Jakarta? Karena menurut saya Yogyakarta masih yang terbaik buat anak-anak saya, apapun alasannya. Oke. Tadi Mbak Yuli bilang senang ketemu Soimah. Kita akan kasih kesempatan untuk Soimah dan Mbak Yuli featuring. Oke, silakan ditentuin siapa yang nari, siapa yang mau nyanyi. Sebelumnya kita bertiga maju ke depan. Asik. Ya, akhirnya kita bisa belajar banyak dari perjalanannya Mbak Yuli dan Soimah. Soimah ibaratnya sekarang telah menjadi sebuah gedung besar. Tapi Soimah juga pernah mengalami di saat dia menjadi tanah kosong. Seperti yang terjadi sama Mbak Yuli sekarang. Mudah-mudahan Mbak Yuli bisa menjadi seperti Soimah sekarang. Dan satu hal yang pasti, roda pasti berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti juga hidup, kadang-kadang kita merasa susah, kadang-kadang kita merasa bahagia. Tapi yang pasti ketika kita merasa bahagia, jangan lupakan ketika kita susah, itu bukan sebuah derita, tapi itu sebuah proses hidup. Orang sukses bukanlah orang yang mengenang masa-masa sulitnya. Karena masa-masa sulit bagi orang sukses adalah ilmu yang mendasari bagaimana
dia mencapai kesuksesan itu sendiri. Oke, langsung aja kita lihat ini dia Soimah dan Mbak Yuli. Oke,